Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rafli dengan NIM 19135146. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat Pancasila untuk melengkapi tugas pada pertemuan 10 di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang mana materi yang akan saya bawakan dalam video ini yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat atau sistem filsafat Pancasila. Dalam artinya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang yaitu katanya filosofia. Terdiri dari kata phile yang artinya cinta dan kata sophia yang artinya kebijaksanaan. Dari kata tersebut, filsafat berarti cinta dan kebijaksanaan. Dalam artinya, cinta artinya kesungguhan yang berkoar-koar ataupun hasrat yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati. Kemudian kita masuk ke dalam filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok dan pengertiannya yang mendasar secara menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita, yang kemudian dituangkan dalam sistem Ruslan Abdul. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan pengertian ilmiah tentang hakikat dari Pancasila. Ciri-ciri dari sistem filsafat Pancasila: yang pertama, suatu kesatuan atau bagian unsur dan elemen dan ataupun komponen. Yang kedua, bagian-bagian yang mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan dari seluruh bagian-bagian atau sila-sila. Yang kedua, tiap Pancasila mempunyai fungsi yang tersendiri. Yang ketiga, tiap sila Pancasila tidak dapat sendiri-sendiri dan tidak saling bertentangan. Kemudian, keseluruhan sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis, majemuk atau tunggal. Adapun ciri-ciri dari sistem filsafat Pancasila, sila-sila ini merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, setiap sila yang ada itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian nilai Pancasila menjadi dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang pertama itu hubungan verbal, adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penjelmaan dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan hubungannya. Dengan itu, manusia memiliki kewajiban-kewajiban yang untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhkan atau menghentikan larang-larangannya. Sedangkan hak yang diterima manusia menjauhkan atau menghentikan larangannya ialah hak yang harus diterima manusia sebagai rahmat yang tidak terhingga, yang diberikan, yang akan suatu saat nanti diberikan pembalasan amal perbuatan di akhirat nanti. Yang kedua, hubungan horizontal. hubungan manusia yang dengan sesama, baik dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, bangsa ataupun warga negara. Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang. Kemudian yang ketiga, hubungan alamiah
adalah hubungan manusia dengan alam sekitar yang meliputi seperti hewan, tumbuhan, dan alam segala kekayaannya. Seluruh alam dengan isinya adalah untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia berkewajiban untuk melestarikan alam, yakni untuk penyusutan, sedangkan manusia terus bertambah. Oleh karena itu, memelihara keseimbangan dan kelestarian alam merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sedangkan hak yang diterima manusia dari alam sudah tidak terhingga banyaknya. Baik, kesimpulannya berfilsafat adalah kegiatan yang berpikir dalam suatu problema yang mendalaminya secara sungguh-sungguh. Kemudian Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat Pancasila itu terdiri ialah kesatuan yang berhubungan saling bekerja sama antara sila-sila tersebut, ya misalkan antara sila pertama dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan membentuk suatu tujuan yang memiliki inti dari setiap silanya. Demikianlah materi dari saya untuk pemenuhan tugas pertemuan 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.